Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kembali sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, kita akan masuk dalam renungan pagi yang kita kenal dengan Betelgeuse 3 Devotion. Dan sebelum memulai, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan puji syukur, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga kami boleh tiba di sekolah ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga akan memulai pembelajaran kami, dan sebelumnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, dan biarlah firman yang akan kami dengar dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkan orang tua kami menyerahkan Bapak Ibu Guru yang membimbing kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini ya Bapak dapat membawa persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang belajar menjadi taat. Tema yang Pak Joni ambil pada pagi hari ini berjudul belajar melangkah dalam ketaatan. Di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10 itu dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah awal. Ini adalah fondasi dasar yang harus kita miliki untuk meraih impian kita. Tanpa mau mengawali dengan satu langkah sekalipun kecil, kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Sama halnya dengan kalau kita berbicara tentang ketaatan. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang ketaatan terhadap perkataan ataupun perintah dari Tuhan. Nah, seperti juga hal yang lain, ketaatan itu tidak datang dengan begitu saja. Mungkin kita sudah bisa taat, tetapi tidak 100%. Karena ketaatan itu butuh proses. Dan proses itu tidak mudah. Dan ya memang mungkin untuk beberapa hal kita bisa taat, tapi untuk beberapa hal yang lain kita mungkin belum bisa taat. Terutama untuk hal-hal yang biasanya berhubungan dengan kesenangan kita. Ya itu pasti biasanya ya. Jadi ketaatan ini juga melibatkan satu proses pada saat kita bersama dengan Tuhan, yaitu proses penantian. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menggambarkan beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, karena ketaatannya itu mereka bahkan harus menunggu sampai puluhan tahun lamanya. Seperti misalkan Abraham, Tuhan menjanjikan Abraham itu dengan satu janji yang luar biasa. Dia akan memberkati Abraham, orang yang memberkati Abraham juga akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Abraham juga akan diberkati dengan anak cucu yang demikian banyaknya. Tetapi kalau kita lihat, Abraham ini mengalami
begitu banyak berkat yang dia terima dari Tuhan, tapi ada satu hal yang dia bahkan hampir istilahnya itu hopeless, mungkin merasa di PHP mungkin ya sama Tuhan ya, yaitu masalah keturunan dari istrinya Sarai. Nah, kalau dia bertanya apakah dia akan mendapatkan anak, nah, Tuhan itu bilang bahwa hitunglah, kalau kamu bisa menghitung jumlah bintang di langit, maka sedemikian banyaklah keturunanmu, atau pasir di lautan. Tetapi bayangkan sampai dengan umur 99 tahun Abraham itu belum mempunyai keturunan dari Sarai. Dan ini membutuhkan satu penantian yang sangat panjang. Dan kita tahu bahwa menanti atau menunggu itu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Kita juga melihat proses yang dialami oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa sejak masa mudanya Daud itu sudah diberkati untuk ditahbiskan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bapak Ibu dan anak-anak bisa bayangkan ya, pada saat Daud ini ditahbiskan menjadi raja, pada saat yang sama Saul itu masih menjadi raja. Dan Daud harus menunggu untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum dia bisa menjadi raja Israel. Begitu juga dengan Musa. Tuhan sudah berkata pada Nabi Musa bahwa Musa ini akan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi apakah setelah itu diucapkan oleh Tuhan terus langsung terlaksana? Tidak. Musa masih harus menunggu 40 tahun lamanya di padang pasir. Jadi di sini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa di dalam proses dari ketaatan itu penantian dengan sabar akan janji Tuhan dilaksanakan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan harus kita jalani. Ada satu ilustrasi, Pak Joni punya satu ilustrasi ya tentang ketaatan itu seperti ini. Jadi ada seorang bapak punya anaknya ini kelas 11. Nah terus anaknya ini bilang sama papanya itu, dia bilang, "Pak, saya minta dibelikan motor." Nah terus papanya bilang begini, "Ya bisa aja nak, bisa aja, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, yang harus kamu taati. Dan kalau kamu bisa melewati ini, Papa akan belikan kamu motor." Syarat pertama yaitu kamu harus menjadi anak yang pandai dan harus menjadi 5 besar di kelasmu. Yang kedua, syarat kedua, kamu harus rajin beribadah dan aktif di dalam setiap pelayanan terhadap Tuhan. Dan yang ketiga ini jangan mentang-mentang ini karena masa pandemi terus daring, terus rambutmu itu boleh panjang seperti itu seenaknya itu, ya enggak. Jadi syarat yang ketiga adalah potong rambutmu, potong yang rapi. Nah kalau kamu sudah bisa memenuhi 3 persyaratan yang Papa berikan ini, Papa akan berikan kamu motor. Nah si anak ini masuk ke dalam kamarnya, terus dia berpikir, waduh, berat juga ya syaratnya ya. Tapi karena dia sangat ingin untuk bisa mendapatkan motor, akhirnya dia bertekad untuk menjalani semua persyaratan yang diberikan oleh papanya. Jadi mulai hari itu dia belajar giat, belajar dengan rajin, dengan luar biasa. Dia mempelajari semua pelajarannya, dan di Senin sampai Jumat, dan dia hanya sedikit waktu luang itu hanya di hari Sabtu. Karena di hari Minggu
itu dia beribadah ke gereja. Nah, jadi dia berusaha dengan keras untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, sampai akhirnya, singkat cerita, sampai akhirnya pada saat kenaikan kelas, dia dengan bangga menunjukkan pada papanya. Jadi waktu papanya lagi baca koran, dia tunjukkan pada papanya, "Pak, ini raport saya, Pak." Terus papanya lihat, "Wah, ini anaknya ini bukan saja 5 besar di kelas, tetapi menjadi 3 besar di sekolahnya. Sekolah ini, bukan kelas lagi. Wah, luar biasa ini anaknya ini." Yang kedua, di dalam proses berlangsungnya si anak ini menjadi juara atau 3 besar, papanya ini juga melihat bahwa anaknya ini sangat aktif di dalam beribadah maupun dalam pelayanan terhadap Tuhan. Papanya mikir, wah, luar biasa ini anaknya. Terus, nah waktu papanya melihat ke anaknya begini, dia kaget. Papanya kaget, "Loh, nanti dulu nak, rambutmu belum dipotong." Nah, anaknya bilang begini, "Iya, Pak, justru karena itu saya melihat bahwa Yesus itu kan rambutnya juga panjang. Nah, saya itu ingin jadi seperti Yesus." Nah, terus papanya bilang gini, "Tidak bisa, karena kamu tidak memenuhi persyaratan yang saya berikan." "Loh, tapi saya ingin menjadi seperti Yesus." Itu tidak salah dengan rambut gondrong. Akhirnya papanya bilang begini, "Oke, gini, kamu tahu enggak Yesus dimulai melayani umur berapa?" "Tahu, umur 30, dan Yesus melayani sekitar 3 tahun. Nah, terus papanya bilang begini, "Dan kamu tahu enggak Yesus melayani dari desa ke desa di Yerusalem maupun di sekitar Israel itu, dia melakukan pelayanan dengan pakai apa? Apakah ada alat transportasi?" Kemudian anaknya bilang, "Jalan kaki, Pak." "Nah, kalau kamu ingin seperti Yesus, makanya kamu juga harus jalan kaki, nggak perlu Bapak belikan motor." Nah, seperti itu. Inti dari ilustrasi ini adalah bahwa ketaatan itu sifatnya harus total. Tidak bisa sifatnya 2/3 atau cuma separuh. Karena pada saat kita taat terhadap perkataan, terhadap apa yang Tuhan inginkan, maka kita harus mentaati secara total. Dan kita akan mengakhiri renungan pagi hari ini dengan satu pesan. Mari kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini dan ke depannya dengan belajar taat akan apa yang Tuhan ingin kita lakukan bagi kita. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kami akan pentingnya ketaatan. Berilah kekuatan dan keteguhan dalam hati kami, agar kami dapat selalu taat. Semustahil apapun, kami mau memiliki hati yang taat, sebab kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus tidak pernah keliru. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini.